Nah, kita tunggu saja ya. Ini kan sudah sedang berjalan. Ya, percayakan itu kan kewenangan penyidik. Ya, banyak yang berasumsi harus bebas dan lain sebagainya. Nanti kita lihat saja. Saya berharap Nikitanya harus mempersiapkan peluru-peluru untuk mengcounter nanti jadi pengadilan. Jadi sebetulnya nggak perlu lah saya terlalu mendetail untuk menjelaskan karena itu terkait dengan strategi. Kisah drama perjuangan hukum selebritis Nikita Mirzani nampaknya telah sampai pula ke telinga mantan Kepala Penyidik Mabes Polri, Irjen Ricky Sitohang. Ya, seperti diketahui, Nikita tengah berhadapan dengan 2 perkara hukum atas laporan dugaan pemerasan yang dilayangkan Reza Gledis serta perkara dugaan penganiayaan laporan advokat Rasman Arif Nasution yang beberapa waktu lalu telah naik ke tahap penyidikan. Dan ketika ditemui, Irjen Ricky Sitohang lantas memberikan pandangannya terkait nasib Nikita Mirzani saat ini. Lantas, seperti apakah pesan Irjen Ricky Sitohang kepada pihak Nikita Mirzani? Serta bagaimanakah pula penjelasan lengkap Irjen Ricky terkait penanganan tersangka yang terseret 2 perkara hukum dalam waktu yang bersamaan? Ini kan case yang berbeda, nggak bisa beriringan, kan nggak ada hubungannya antara skincare dengan apa yang dilaporkan Rasman. Berarti kan ini kan berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri berarti case-nya berdiri sendiri, sprindiknya berdiri sendiri, ya, penetapan tersangka berdiri sendiri, bergulirnya ke JPU juga berdiri sendiri, dan persidangannya juga ya berdiri sendiri, tidak sama. Contoh umpamanya begini. Pada saat sedang bergulir sudah dijatuhkan vonis terhadap Nikita deh. Selesaikan, ini sedang bergulir, jatuhkan vonis. Entah berapa itu nanti dihitung, tinggal situ aja dihitung. Kan gitu. Tapi tidak bisa menganulir apa yang sudah dilakukan di case yang pertama. Namanya case yang pertama jatuhkan umpamanya 5, contoh aja ya. Di sini jatuhkan 4. Ya kalau sudah selesai di sini umpamanya kebetulan vonisnya bersamaan ya. Di sini ternyata jatuhnya 2, ya 2 ini selesai kan? Udah habis sudah, kira-kira gitu. Ya, jadi tidak boleh disatukan secara beririsan 2 case yang berbeda. Ini kan case penganiayaan, kan nggak sama dengan case masalah pemerasan. Kemudian lokus deliktinya juga berbeda, yang nanganin juga berbeda, kan gitu. Sehingga penerapan hukum juga pasti berbeda. Kalau saya berpikir kalau sudah proses kayak gini ya, saya berharap Nikitanya harus mempersiapkan peluru-peluru untuk mengcounter nanti jadi pengadilan. Kenapa sampai peristiwa ini terjadi? Jadi Fahmi sekarang harus fokus bagaimana Nikita Mirzani bisa, ya mohon maaf, ancaman hukumannya yang 15 sampai 20 tahun itu begitu berat bisa jadi ringan. Laporan saya itu 2 tahun 8 bulan. Ya artinya selesai kasus yang satu masuk kasus yang kedua. Saya sudah katakan, saya memaafkan Nikita, yes. Tapi saya tidak bisa melupakan perbuatan dia. Dan saya ingin memberi efek jerah kepada Nikita Mirzani agar ke depan mulutnya dijaga, tindakannya dijaga, dan jangan merasa sok jago, sok paling kuat di negara ini. Nah, menurut hemat saya, mohon maaf aja ya, harus pengacara bunyi juga itu. Jangan proses sudah berjalan ya pengacara diam-diam saja, nggak banyak komentar segala macam, salah juga. Harusnya bunyi memberikan counter kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dia ketahui tentang kliennya. Sehingga betul-betul Nikita jangan berdiri di atas mimbar sendiri. Jadi sebetulnya nggak perlu lah saya terlalu mendetail untuk menjelaskan karena itu terkait dengan strategi dalam proses melakukan pembelaan terhadap klien saya, seperti itu. Miris benar memang nasib Nikita saat ini. Belum habis perkaranya dengan Reza Gledis, kini muncul pula laporan Rasman yang sudah resmi naik sidik. Namun menariknya, belakangan sempat berhembus kabar bahwa Nikita akan segera dibebaskan dari penjara. Pasalnya,
berkas perkara yang diajukan oleh penyidik disebut-sebut selalu ditolak jaksa penuntut umum. Hal itulah yang membuat publik begitu yakin jika Nikita Mirzani akan dibebaskan bila masa penahanan sudah habis pada bulan Mei 2025 nanti. Menanggapi isu yang semakin kencang berhembus, serta silang pendapat para advokat yang ikut mewarnai, Irjen Riki pun coba memberikan pandangannya sebagai mantan Kepala Penyidik Mabes Polri. Lantas, seperti apakah pandangan Irjen Riki Sitohang? Benarkah pula ia meyakini bila perkara akan segera P21? Itu hanya kriteria hukum ya, karena kan penyidik hanya diberikan waktu ya 20 hari, terus tambah 40 hari jadi 60 hari. Jadi proses daripada suatu kasus sampai di pengadilan itu 365 hari. Ya, ada kewenangan JPU, ada kewenangan daripada hakim pengadilan juga. Nah, tinggal kita lihat saja. Saya yakin dan pasti bahwa penyidik pasti akan bekerja keras. Karena ini kan marwah nih, pertaruhan daripada harkat martabat dan kredibilitas serta integritas daripada penyidik. Lo berani nahan, berani mentersangkakan, berarti berani untuk menyajikan kepada JPU dalam bentuk P21 dan nanti penyerahan tahap 2 kepada JPU. Nah, kita lihat ya, kalau memang ini tidak terpenuhi, ya dia akan P22. Dia akan mau tidak mau harus lepas dan lakukan lidik ulang. Kalau bukti, jaksa merasa bukti itu belum lengkap terus, P19 terus, pada masanya lewat, ini kita harus dilepas. Kalau misalnya P19 bukti selalu nggak cukup, ini harus dibebaskan. Ini kan sudah sedang berjalan nih, ya percayakan itu kan kewenangan penyidik. Ya banyak yang berasumsi harus bebas dan lain sebagainya, nanti kita lihat saja. Tapi feeling saya mengatakan ya, apabila berani sudah memperpanjang penahanan itu saya yakin pasti akan muncul P21. Otomatis kalau memang sekarang ditambah 40 hari, saya pikir jaksa akan memperpanjang lagi 40 hari kemudian untuk mungkin dia mencari siapa yang di belakangnya atau siapa lagi yang bisa ditersangkakan dalam perkara NM ini. Artinya untuk di P21 kan mungkin ada pertambahan 40 hari kedua dari jaksa penuntut umum untuk di bagian haknya dari pengadilan. Tapi saya yakin bahwa sudah ada kolaborasi kerjasama mereka, hanya memenuhi ya daripada permintaan daripada JPU beberapa hal-hal yang harus dilengkapi sehingga lengkap dalam satu berkas. Kenapa? Karena nantinya kan JPU akan mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri dari berkas ini untuk mengeluarkan dakwaan-dakwaan apa yang harus disampaikan nanti di pengadilan, nanti diakhiri dengan tuntutan. Tapi dengan mengeluarkan SPDP itu JPU sudah menyetujui terjadinya suatu peristiwa penyidikan dari pihak kepolisian. Kira-kira gitu ya. Tapi saya yakin lah itu akan berjalan. Sebelum batas 40 hari ke depannya itu selesai, itu sudah penyerahan tahap 2 nanti. Makanya ini kan bekerja siang dan malam, saya yakin pasti. Saya kan mantan penyidik. Saya berani untuk mentersangkakan orang, saya berani harus menyajikan P21 dan penyerahan tahap 2. Dengan ditetapkan naik sidiknya laporan Rasman Arief Nasution, sudah pasti Nikita Mirzani akan diproses lebih lanjut terkait dugaan tindak pemukulan yang ia lakukan di depan Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu silam. Ia usai lama berseteru dengan Nikita Mirzani dalam peperangan panjang yang sudah merembet kemana-mana, kegigihan Rasman Arief Nasution akhirnya berbuah manis. Walaupun laporannya hanya berpotensi penjara selama 2 tahun, Rasman tetap berharap kisruh ini akan memberikan efek jera kepada Nikita untuk kedepannya. Lantas, seperti apakah penjelasan Rasman terkait kelanjutan laporannya terhadap Nikita? Nikita Mirzani dapat saya pastikan insya Allah beliau ini
nanti sidangnya bisa jadi paralel dengan sidang saya. Karena proses laporan Reza Gladys di Polda Metro dengan dia sekarang status tersangka dan ditahan, plus laporan saya insya Allah dalam waktu dekat akan jadi tersangka setelah tadi hari ini ya 23 April suratnya saya terima, naik ke tahap penyidikan, dan artinya bisa jadi proses persidangannya paralel, hanya saja jamnya dibedakan, dan ancaman hukumannya nambah 2 tahun 8 bulan dari laporan yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Jadi bagi saya keterangan Fahmi ketika dia mengatakan oh ini kan pemeriksaannya harus bersama-sama karena ini kan Nikita Mirzani membela diri. Kok bela diri? Dia yang datang ke Polres Metro. Oke, saya dan istri saya membantu Saudari Loli atau Laura Mezani. Kok dia bilang saya mengroyok dengan istri saya? Emang kami siapa? Emang guanya siapa? Gua tolong anak dia, bos. Terus dia datang. Bagaimana ceritanya orang datang menganiaya? Kalau gua menganiaya dengan istri, selesai dia. Dan saya bertahan karena dia seorang perempuan. Dan saya buktiin saya berdarah, terus saya proses. Dan sekarang sudah status naik sedih. Tidak ada yang menolak, tapi harus pada proses yang sama. Gak ada tolak menolak, tapi kalau misalnya yang diperiksa itu ada yang tidak mau diperiksa, terus di sini juga harus diperiksa, ya harus bersama-sama prosesnya berjalan. Nggak ada, kan prosesnya beda. Jadi yang harus dipahami dalam proses ini, Nikita itu membela diri pada saat itu. Gitu loh ya, dan itu rame kok ya, ada videonya semua seingat saya. Ada fakta-faktanya, saya nggak perlu terlalu mendetail terkait dengan fakta-fakta kejadian. Jadi Fahmi, kalau masih paham sebagai lawyer bahwa urusan penganiayaan dengan pengeroyokan katanya harus sama-sama diperiksa. Dia membela diri. Bela diri apaan? Ada CCTV. Sehingga saya sudah katakan, kalau tidak juga naik sidik kemarin saya akan bereaksi. Dan sekarang sudah naik sidik, sudah proses saja. Saksinya ada di situ. Nah, saksi bukti yang paling itu CCTV ada. Semua sangat jelas terlihat. Jadi buat KNM silakan kau berhalusinasi ya, silakan ya. Dengan menuduh kami mengeroyok, nah, silakan kau berhalusinasi. Bukan Nikita Mirzani namanya bila tidak mengambil langkah perlawanan terhadap para seteru yang sudah menyeretnya ke jalur hukum. Kira-kira itulah yang mampu menggambarkan peliknya situasi saat ini. Pasalnya, selain terlibat dalam aksi saling lapor dengan Rasman Arif Nasution, ibu 3 anak itu juga sudah membuat laporan polisi terhadap sebuah akun media sosial yang diduga menyebarkan rekaman suara percakapannya dengan Atobah Mufid. Laporan ini dilakukan Nikita melalui sang kuasa hukum. Walaupun hingga kini belum terkonfirmasi secara jelas apakah terlapor dalam perkara itu adalah Reza Gladys atau bukan, benak warganet tetap saja mengait-ngaitkan nama sang pengusaha skincare tersebut. Lantas mungkinkah Reza Gladys terseret dalam kasus ini? Serta sudah sejauh manakah pula proses laporan itu? Bang, perihal laporan terhadap akun TikTok sudah ada Proses itu masih ada. berarti belum ada yang dipanggil jadi saksi-saksi, Bang? Baru lapor kemarin. Apa yang sudah kita ketahui tentang laporan polisi ya tertanggal 16 April yang beredar di media sosial yang dilakukan oleh kuasa hukum dengan inisial NM di Polda Metro Jaya, sampai dengan sekarang kami secara resmi ya dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys maupun Dr. Mufid belum mendapatkan informasi itu. Tapi kalau kemudian dipertanyakan
apakah klien kami dilaporkan atau tidak, ya jelas kami perlu sampaikan bahwa kami belum mengetahuinya. Kalau itu udah jelas kok ya, yang kita laporkan itu yang terpenting itu adalah obyeknya. Obyeknya itu adalah adanya sebuah suara seseorang yang direkam tanpa izin daripada seseorang, dan itu dijadikan bukti dalam sebuah proses. Di dalam penjelasan pasal 31 Undang-Undang ITE, merekam tanpa izin adalah perbuatan pidana. Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti. Jadi bukti itulah, jadi obyeknya itu adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin daripada orang tersebut. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan laporan yang dibuat di Polda Metro Jaya terkait ya persangkaan pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE, itu sebenarnya tentang barang siapa yang melakukan intersepsi dan penyadapan ya, barang siapa yang melakukan intersepsi dan penyadapan itu dapat dipidana, seperti itu. Pada intinya seperti itu. Tapi terhadap itu kami ya secara jelas tidak pernah ya, klien kami tidak pernah melakukan intersepsi ataupun penyadapan terhadap informasi atau dokumen elektronik milik orang lain gitu. Jadi kenapa kami harus khawatir gitu ya? Klien kami tidak perlu khawatir terhadap itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.